Thalabul ilmi faridotun, menuntut ilmu itu wajib. Ala kulli muslimin wa muslimatin, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Berarti walhasil kita mencari ilmu itu hukumnya wajib, terutama ilmu agama, ilmu yang menghantarkan ibadah kita supaya menjadi benar, akidah kita supaya menjadi benar, bacaan Quran kita supaya menjadi benar. Ini wajib. Pada kesempatan ini, yaitu dengan kajian ilmu fikih materi kitab Fathul Qorib, masih melanjutkan bab ar-rahman. Jadi hukum asalnya seperti itu. Kalau barang mau dikatakan sudah diterima, ya sudah diterima, kemudian mau membatalkan, tidak dibenarkan. Seandainya ngotot, ya berarti apa? Orang yang menjadikan masuk kategori orang yang kena hukum salah, tidak dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gerial Bawangi yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, tidak kurang suatu apapun. Kita bisa hadir ke masjid, bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga kehadiran kita di masjid ini senantiasa bisa meningkatkan ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilanjutkan dalam kajian ilmu di masjid ini. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, manfaat dunia dan manfaat untuk akhirat, manfaat untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, dan untuk siapa saja yang insya Allah semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim pada kesempatan ini, yaitu dengan kajian ilmu fikih materi kitab Fathul Qorib,
masih melanjutkan bab rohn, bab gadai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Walir rohini, ya Allah ya. Walir rohini. Nah sekarang ini yang kita pelajari berarti bab muamalah ya. Bab muamalah ini bab yang berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari, yang kita jumpai sehari-hari, baik yang kita alami maupun yang dialami oleh oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, karena ini adalah bagian daripada ilmu fikih. Ilmu fikih itu ada yang membahas tentang masalah ibadah mulai dari toharoh sampai bab haji, masuk bab ibadah. Ini semuanya dibahas dalam ilmu fikih. Bagian daripada ilmu yang wajib kita pelajari. Karena tolabul ilmi faridotun. Tolabul ilmi faridotun. Menuntut ilmu itu wajib. Ala kulli muslimin wa muslimatin, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Berarti walhasil kita mencari ilmu itu hukumnya wajib, terutama ilmu agama, ilmu yang menghantarkan ibadah kita supaya menjadi benar, akidah kita supaya menjadi benar, bacaan Quran kita supaya menjadi benar. Ini wajib. Wajibnya bukan hanya fardu kifayah, tapi fardu ainin. Kalau fardu ain itu wajib bagi setiap orang. Kalau sudah fardu ain, sudah wajib. Kalau ditinggalkan dosa, kalau dilaksanakan mendapat pahala. Berarti bagian duduk kita di masjid ini, di samping kita meramaikan rumah Allah, ini juga bagian daripada melaksanakan tugas kita sebagai muslim, yaitu tujuannya tolabul ilmi, gitu Pak ya. Walir rohini, lan iku tetap kedui rohin. Rohin ini orang yang menggadai, orang yang menggadaikan. Berarti orang butuh dana, butuh duit. Kenapa butuh duit? Butuhannya banyak, duitnya nggak ada, itu Pak ya. Butuhannya banyak, kantong kotor. Butuhannya banyak, gajinya nggak cukup. Ini wali rohin, tak ikut tepat duit rohin, mokan nggak diake. Arruju utawi balik, maksud rujuk ini apa? Kembali. Yang dimaksud kembali apa? Membatalkan akad gadainya. Rujuk kembali. Termasuk apa? Orang sudah bercerai dengan suami istri, waktu masih idah boleh rujuk, tapi dengan catatan masih waktu idah. Kalau waktu idahnya sudah habis, ya boleh nggak? Boleh, tapi harus nikah baru lagi. Angkah muka wajah juga manggil penghulu lagi, ngundang lagi, selamatan lagi, gitu Pak ya. Ngopi lagi, biaya lagi, ya. Wujud. Nah kalau bisa sekali seumur hidup banyak menikah Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Yang boleh
menikah sampai apa? Fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna masulasa arba. Boleh, kami jodoh boleh sampai 4 juga boleh, nggak apa-apa. Kuat nggak? Kuat nggak? Materinya kuat nggak? Oh, materinya kuat, visinya kuat nggak? Satu aja udah gempor, apalagi sampai 2, 3, 4 itu ya. Ar-ruju'u utawi bali fihi ing dalam rohon malam yakbidu malam yakbidhu selagi durung nampakake sapa rohin ing marhum. Jadi wali rohini ar-ruju'u bagi orang yang menggadaikan boleh membatalkan akad rohnya selama dia belum menyerahkan barang yang menjadi tanggungannya kepada apa? Kepada marhum. Contoh, misalnya, Pak, saya mau menggadaikan motor. Ya boleh. Motornya tahun berapa? Pokoknya inilah motornya. Nah, kemudian yang akan menerima gadaian melihat motornya. Oh, ya ini bolehlah. Selama motornya itu belum diserahkan terhadap orang yang menerima gadai, berarti yang menggadaikan, oh Pak nggak jadi Pak, batal nggak jadi, nggak masalah. Berarti apa? Masih apa? Boleh. Itu berarti kan barangnya belum diterima oleh pihak penerima gadaian. Walaupun umpamanya kita menggadaikan terhadap teman sendiri, itu kan kalau gadai, kalau bukannya resmi, tempat resmi. Gimana kalau kita menggadaikan terhadap teman sendiri, walaupun teman sendiri asal temannya itu belum, barang itu belum diserahkan sama temannya yang mau menerima gadaian. Oh Pak gak jadi, oh udah, berarti apa? Akad rohnya bisa dibatalkan. Ayil murtahini fa'in qabado mongko lamun rimo nerake ya. Fa'in qabado lamun mongko lamun rimo sapa murtahin ainal marhunati ing barang kang den gadekake. Nah, jika yang menerima gadaian orang yang mau minjemin utang itu sudah menerima barang yang akan digadaikan, maksudnya sudah menerima, ini berarti barang sudah di tangan penggadai, tukang gadai gitu ya. Barang sudah diterima tukang gadai. Terus miman saking wong yasihu kang sah sapa man kembal gau oleh nyerake roh lazima japein tetep roh. Jadi ini penafsiran dari tadi, apabila orang yang menggadaikan minta batal dengan catatan orang yang menerima gadai belum menerima barang atau barang belum diserahkan. Ini penafsirannya seperti ini. Jika yang menerima gadai ini sudah menerima barang dari orang yang mimman yasihu, orang yang menyerahkan gadaian tapi dengan akad yang sudah sah, sudah akad walaupun sebentar, walaupun orangnya di situ, kemudian barang itu sudah diserahkan. Kalau seperti mana? Lazimah roh, berarti akad rohnya sudah jadi.
Kalau akad rohnya sudah jadi, wamtana'a alar rohini arruju, wamtana'a langka cegah opo langka cegah alar rohini ngatasi wong kang ngladekake opo arruju minta batal. Berarti orang yang kalau sudah diserahkan barang terhadap orang prima gadi kok yang menggadaikan minta batal. Nah, itu apa? Kalau terjadi eyel-eyelan, ya terjadi ribut, berarti yang dimenangkan ya apa? Yang menerima gadaian, yang menggadaikan kalah. Kalau eyel-eyelan, kalau masuk dalam ranah hukum, berarti yang dimenangkan yang menerima gadai. Nah, kecuali apa? Kecuali dengan apa? Saling ridho, udah nggak apa-apa. Kecuali kalau udah ada etika atau selisih. Ini kan dikhawatirkan terjadi seperti jadi hukum asalnya seperti itu. Kalau barang mau digadaikan sudah diterima, ya sudah diterima, kemudian mau membatalkan tidak dibenarkan. Seandainya ngotot, ya berarti apa? Orang yang menggadaikan masuk kategori orang yang kena hukum salah tidak dibenarkan. Fi indam rohon warrohnu utawi rohon iku watu posisine rohon alal amanati ing ngatasi amanah. Karena apa? Rohon akad rohon ini dasarnya apa? Amanah, saling percaya. Yang utang supaya dipercaya meninggalkan apa? Jaminan. Yang punya duit pengen utangi supaya percaya ada jaminan dari orang yang utang. Jadi istilahnya apa? Saling percaya. Kalau udah saling percaya, jangan sampai kepercayaan itu diingkari, dikhianati, baik yang utang maupun yang memberikan utang. Jangan sampai apa? Sama-sama mengkhianati. Janjinya sebulan dibayar, sudah 1 bulan sudah punya duit, tapi duitnya digunakan untuk yang lain. Ini berarti namanya apa? Mengingkari janji. Karena apa? Orang kalau sudah punya tanggungan, ya, termasuk utang ini bayarkan, termasuk pembahasan tentang utang. Punya utang 1 juta, janjinya 1 bulan, ya. 1 bulan dia sudah punya kemampuan untuk membayar. Nah, itu wajib membayar. Kalau nggak dibayar selama 1 hari 2 hari dia terus menanggung dosa, kecuali kalau ada izin. Pak, ini nggak bisa bayar dulu ya, mohon kesabarannya, tempo lagi ya. Nah, kecuali ada bahasa seperti itu, berarti dia lepas daripada tanggungan dosa. Orang yang memberikan keleluasaan, ya udah Pak, gampang, ya itu dihitung pahala dalam rangka ta'awun alal birri, menolong dalam hal kebaikan. Jadi selama duit kita belum dibayar dan kita ridho, pahala terus dicatat. Karena apa? Pada dasarnya orang hutang piutang termasuk rohon ini pada dasarnya pada meringankan beban orang lain. Jangan sampai apa? Kadang-kadang yang kita jumpai gadai tapi dalamnya ada unsur riba. Ini yang tidak diperbolehkan. Bisa Pak? Yo. Ya ditagih lah Pak. Kalau nggak ditagih berarti Pak Eko sudah ikhlas. Kalau udah ikhlas itu lain lagi. Kalau lain ikhlas berarti itu dihitung dengan dianggap dengan sedekah. Ya. Tapi kalau orangnya yang di tagih itu tahu nggak kalau
nggak tahu ya, dia tetap nanggung hutang Pak. Iya. Dia tetap nanggung hutang. Kalau Pak yang ngutangin kan nggak tahu dia itu ridho atau ikhlas kan nggak tahu. Nah, soalnya selama dia sudah sampai jatuh temponya nggak dibayar, terus menanggung dosa, menanggung beban sampai nanti mereka meninggal. Yang semestinya orang itu meninggalnya apa? Amalnya baik, dia mendapat jaminan masuk surga lantaran ketika punya hutang di dunia belum diberesin, terhalang. Bahkan orang yang mati syahid itu pun seperti itu, orang mati syahid sudah dijamin Allah yadkhulunal jannata bighairi hisab illa bittaqwa. Orang mati syahid matinya dijamin masuk surga bighairi hisab, tapi lantaran orang mati syahid itu punya hutang ketika dia masih hidup belum dibereskan, tertahan oleh hutang. Tapi kalau Ya. utangin pinjam, jangan membayar utang. Orang yang dikatakan itu tidak sempat, kita nggak tahu. Kalau sudah seperti itu berarti kita sudah berusaha mencari, ya. Sudah mencari, kalau sudah dicari nggak ketemu, kalau gimana, ya berarti apa? Itu taubatnya seperti apa? Kita pernah berbuat salah terhadap orang lain, kita belum sempat minta maaf, belum sempat dihalalkan dosa kesalahan kita, mau cari orang yang nggak ada, ya udah berarti apa? Minta ampun kepada Allah, jangan sampai terulang lagi. Kenapa orang itu tak cari nggak ada? Karena apa? Ya mungkin apa? Kita hutangnya sudah lama, ditagih sekali dua kali nggak diberesin, akhirnya orangnya pindah, nggak tahu kemana, dan kita juga nggak apa, seperti Pak Eko tadi ya. Kalau udah seperti itu, tapi dalam kita niat untuk membayar ada, tapi yang orang yang apa diutangin orangnya sudah nggak ada, itu apa? Duitnya dipegangin aja. Ya. Pernah saya juga kejadian seperti itu Pak. Waktu saya tinggal di Modern Pak ya. Saya kerja di SMP Sekolah Harapan Bangsa. Ada orang dulu udah pernah ceritain belum? Ada orang butuh duit, Pak, pinjam duit. Ini jaminannya motor. Motornya ada STNK-nya, minta duit sekian. Tapi saya janji selama 3 bulan harus dibayar ya. Ya. Terus motor ini selama di sini saya sekaligus izin saya pakai ya. Udah boleh Pak, nggak apa dipakai. Karena apa? Barang jaminan gadean itu nggak boleh diambil manfaatnya. Contoh kayak tadi tuh, saya menggadekan mobil ke Pak Deddy Sadiro. Pak, pinjam duit 10 juta. Jaminannya Pak ambil mobil. Mobil saya kepada Pak Deddy, duitnya Pak Deddy sambil 1 juta. Pak Deddy tidak boleh memanfaatkan mobil itu dipakai kemana, pakai kerja, dipakai jalan-jalan, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau pakai berarti ada bahasa. Tapi bahasa itu tidak disyaratkan. Berarti kalau mobil dalam tempat saya nanti boleh nggak Pak saya pakai? Ya boleh, nggak apa-apa. Itu berarti kan boleh. Tapi tidak misalkan, tapi dengan catatan mobil itu saya pakai ya, boleh ya. Kalau disyaratkan seperti itu berarti apa? Itu ada unsur
unsur riba. Kita lanjutkan tadi, Pak, ini duit sekian, saya gantiin motor ini. Ya udah, berarti selama 3 bulan harus dibayar ya. Kalau nggak dibayar, motor saya jual, harganya saya potong tanggungan yang dipinjam. Kalau sisa saya kembaliin, kalau nggak bisa ya nggak tahu. Kalau nggak bisa berarti saya rugi, nggak apa-apa. Tapi kira-kira kan penawaran, motor nanti boleh saya pakai ya? Oh ya udah boleh Pak, boleh. Tapi saya tidak mensyaratkan. Boleh Pak, udah boleh nggak apa. Itu motor sampai setahun nggak diambil. Loh, orangnya kemana? Nggak tahu alamatnya. Sampai sekarang orang nggak tahu Pak. Ya Allah, aku lagi. Sampai sekarang orangnya nggak tahu. Ya mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan seperti itu tidak terjadi lagi, karena nggak mungkin orangnya yang lagi butuh kesusahan nggak bisa balik lagi kemana, sampai sekarang nggak tahu rupanya. Jadi gambaran seperti itu, barang yang dijadikan jaminan untuk orang tidak bisa diambil manfaatnya, tidak bisa digunakan manfaatnya, kecuali ya ada izin dari yang punya barang, termasuk apa, gantikan sawah, gantikan motor, gantikan mobil, dan hal-hal yang bisa diambil manfaatnya, kecuali dengan izin yang punya. Karena apa? Pada dasarnya barang yang dijadikan jaminan gadai itu 100% apa itu masih pemiliknya masih milik apa? Masih milik yang menggadaikan, masih pemiliknya dia, masih hak miliknya dia. Jadi warahnu warku al amanah. Jadi ron itu pada dasarnya apa? Saling percaya, saling amanah. Wa inaidin laya demanuhul murtahinu. Ora wajib nempoi ing marhun sapa al murtahinu wong kang nrimo gadian. Ailayat manu tegese ora wajib nempoi sapa al murtahinus wong kang nrimo gadian al marhuna ing barang kang di barang kang gadekno illa bi taati kejaba kelawan kelewat batas. Fihi ing dalem rohon. Ini maksudnya gimana? Jadi barang yang dijadikan jaminan untuk gadai, jika itu barangnya terjadi kerusakan, dan terjadi kerusakan itu bukan karena kecerobohan, kesembronoan orang yang menerima apa yang digadaikan. Seandainya rusak, itu mereka tidak wajib menanggung kerusakan itu. Contoh, umpamanya saya nggadin motor ke Pak Widodo, kemudian motornya itu udah disimpan di rumah, pokoknya udah ditaruh tempat posisinya, ataupun saya boleh mengizinkan udah pakai aja Pak, tapi itu motor istilahnya Pak ditaruh sewajarnya, dipakai sewajarnya ya. Kok tiba-tiba rusak, Pak rusak, pokoknya turun mesin, turun mesin, itu berarti apa? Pak Widodo enggak wajib mengganti, kecuali itu kerusakannya dengan apa? Kelewat batas, kecerobohan Pak Widodo. Itu dititipin motor, ya motornya dipakai apa itu lancong kemana-mana itu, ya tiap malam, tiap hari, Mbak lancong mana? Buat ngojek, buat apa? Buat ngangkut telur, buat ngantar istri, buat ngantar anak sekolah tiap hari. Itu kilometernya satu hari bisa 100
100 kilometer kali. Itu berarti kan kelewat batas. Kalau kerusakan ya berarti harus nanggung. Kecuali kalau motornya itu di rumah aja, nggak dipakai kemana-mana, itu kalau terjadi kerusakan nggak wajib nanggung. Wala yaskutu lan ora gugur bitalafi kelawan rusake marhun apa sae kondisi minat dene saking utang. Nah, ini umpamanya barang yang dijadikan jaminan gade ini rusak. Kalau barangnya rusak itu berarti kan nilai harganya juga turun gitu aja. Nilai harganya turun. Itu tidak, contoh begini, saya menggadaikan apa motor ke Pak Widodo, kemudian jaminannya mobil kan, kemudian saya pinjam Pak Widodo 50 juta. Setelah 50 juta mobil dari temannya Pak Widodo, duit dari tempat saya, kemudian tiba-tiba motor itu rusak di tengah jalan, mobil itu rusak di tengah jalan. Kalau rusak berarti harganya kan turun. Kalau harganya turun itu berarti tadi kan minjemnya 50 juta. Karena ini karena ini harga mobilnya sudah turun, ini dari pihak yang menerima gade tidak bisa menggugat terhadap apa yang menggadaikan. Dari awal segitu nggak bisa. Kalau pulang ya baru pulang dari awal. Kalau dibatalin udah terlanjur. Walau idda'a lamun ngaku apa talafuhu rusake marhun walam yadkur lan ora nutur sapa murtain sababan ing sebabe litalafi maring rusake barang sudika den benerake biyamin benerake apa talaf biyamini kelan sumpai murtahin. Nah, maksudnya gimana? Barang yang dijadikan jaminan itu orang yang menerima gade ngaku, Pak, motornya rusak, mobilnya rusak gitu. Mobilnya rusak, tapi rusaknya nggak tahu sebabnya apa, pokoknya tiba-tiba rusak aja. Orang yang menerima gade kan, wah masa enggak, pokoknya jalan-jalan. Yang menggadaikan ngeyel, tadi kan bagus, kondisinya bagus, udah dicek dari ketahuan masuk bagus, kok tiba-tiba rusak. Tapi yang menerima gadean mengatakan seperti itu, oh ini baru rusak. Seandainya terjadi sengketa, terjadi salah paham, ya karena Pak Imam buktinya itu rusak. Kalau udah buktinya rusak seperti itu, harus apa? Yang menerima gade emang bener rusak itu, bener, demi Allah emang bener rusak. Lihatin aja barangnya rusak. Kalau yang menerima gade ini apa? Dia berani sumpah karena rusaknya bukan di tangan dia, nah itu sumpahnya diterima. Bisa Pak? Belum, ya, pas ini. Fa'in dakaro lamun nyebut sapa murtain sababan ing sebabi dohiron kang nyoto lam yubal angka ora den tampa apa talaf illa bibayinatin kejaba kelawan bukti. Nah, kalau dia menyampaikan karena sebab ini, kalau sebabnya rusaknya karena ini, diterima, tapi dengan catatan ada saksi, ada bukti. Nah, sekarang kan
apa itu bukti yang sederhana banyak di foto ya, harus saya terima seperti ini kondisinya, di videoin gitu Pak ya, itu termasuk juga bisa difoto sebagai barang bukti atau saksi. Walau ida alamun ngaku sopo almurtainu wong kang rimo gadi almarhuna ing barkan den gadeake ala ini ngatasi wong kang gadeake lam yukbal moko ora den trimo illa bibayinati kejabalan bukti. Nah seandainya Pak ada orang dia yang menerima gadean ngaku, Pak barang jaminannya sudah tak balikin, barang jaminannya sudah tak balikin, tapi rohin yang menggadekan merasa tidak menerima barang jaminan tersebut sudah dikembalikan. Lam yukbal tidak diterima pengakuannya yang menerima gade kecuali dengan bukti. Buktinya apa? Oh yang penting ada bukti ya. Pak kemarin barang sudah taruh di rumah ya, kemarin motor taruh di rumah, Bapak enggak ada, tapi yang terima anaknya, yang terima istrinya. Buktinya mana? Nih videonya ada ini nih anaknya Bapak ada, video di foto ada, di videoin ada. Nah kecuali ada bukti. Ada saksinya kemarin tetangganya udah lihat, tetangganya satu ini yang sebelah kanan sebelah kiri. Nah kecuali dengan kalau pengakuannya itu cuma hanya pengakuan omong doang, nggak disertai bukti-bukti yang lain, pengakuan orang yang menerima gade itu tidak dianggap. Itu berarti bagian daripada rekayasa. Wa idza qabada. Nah sekali lagi bahwa ini adalah bagian daripada fikih muamalah yang berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari, walaupun kita tidak mengalami, mungkin kita pernah mencoba. Suatu saat ya namanya orang kan nggak selamanya punya duit terus, nggak punya mulus terus. Kadangnya wah pepet, benar-benar betul lagi punya korban, tahunya seperti kejadian seperti itu. Tapi diusahakan supaya jangan sampai ada unsur riba, jangan sampai ada unsur riba. Wa idza qabadalan nalikane rimo sapa al murtahinu wong kang rimo gade ba'dul haqi ing sebagian hak ai alal labi alaruin sangke wong kang rimo gade wong kang gadeake lam yakhruj mongko ora keluar ai lam yang fak ora lepas atau sayuji minaroni sangrono hatta ya dia sehingga melunasi sapa rawin jami'au yang sekalian. Nah, maksudnya gimana? Wa idza qabada ba'dul haq lam yakhruj say'un minar rami hatta yaqbida. Nah, umpamanya orang yang menggadekan tadi kan waktu awal dia pinjam 50 juta dengan jaminan barang ini, kemudian baru dibayar separohnya atau 2/3 atau 2/3 itu rohin ya, yang menggadekan tidak bisa mengambil haknya barang yang digadai secara total, nggak bisa. Karena kecuali hatta ya dia jami'aus, kecuali itu tanggungnya sudah diberesin secara total, itu baru bisa dianggap beres. Kalau belum dibayar secara total, berarti dia masih punya tanggungan. Jadi seandainya itu terjadi sengketa,
Pak, utang saya belum bayar, jaminan kok nggak bisa diambil, utang saya 100 juta, baru saya bayar. Baru berapa? 7 juta, kan masih kurang. Ya makanya apa? Bapak nggak bisa, soalnya Pak tanggungnya belum beres. Walhasil berarti tanggungan sekecil apapun itu harus segera apa? Dilunasi, segera diberesin, terutama yang berkaitan dengan materi. Kami berkaitan dengan materi, selagi itu apa yang meminjamkan itu belum merelakan, jadi sampai mati pun kita masih punya tanggungan sekecil apapun itu harus dibereskan, dilunasi sebelum kita berpisah selama-lamanya. Makanya kadang ada orang yang untuk penyampaian pengantar jenazah kan gitu Pak ya, apabila si fulan punya utang sedikit mohon diikhlaskan, kalau si fulan saat ini punya utang kiranya banyak, jadi dia bisa menghubungi keluarga. Itu tujuannya apa? Supaya si fulan yang telah berpisah kepada kita di dunia dari alam fana ini menuju alam baka nggak punya tanggungan secara materi sekecil apapun, karena itu apa nanti akan menghalang jalannya menuju surga Allah. Itu untuk mengaku semua utang Ya. kecuali yang Ya. Pokoknya dalam semua utang baik yang pakai tanggungan maupun yang tidak pakai tanggungan. Nah, jadi Pak pinjam 100.000, ya kapan bayarnya? Kalau nggak ada balasan kapan bayarnya? Ya berarti kan contoh saya utang Pak ini, Pak utang 1 juta dikasih. Kemudian Pak jadi nggak bilang, dia bayar ngomong. Saya juga nggak ngomong, ya. Datang bayarnya kapan? Selagi kita sudah mampu dengan membayar uang 1 juta itu harus dibayar. Nah, selama kita sudah punya uang untuk bayar, mampu bukan dibayar, saya bisa dosa terus. Panjani yang dapat pahala, kalau tidak dapat pahala. Ya, baik-baik ya. Udah kalau belum dapat, baik lagi. Walaupun ya, itu syaratnya tidak dengan apa? Dengan materi. Pak, saya pinjam 1 juta. Pak pinjam 100.000. Itu nanti bayarnya dibayar 100.000 sama cicip urut ya. Nah, plus urut itu termasuk apa? Gimana? Apa? Ya, Allah alam ya. Allah alam. Nah, kalau lebih namanya hadiah beda lagi kayak saya udah Pak Hajinya 1 juta, ya saya bayar 1 juta 100.
nanti kalau banyak sama kasih mangga, yang itu ya mangga satu kantong plastik itu banyak itu. Aku udah jadi riba, campur yang banyak, jadi terlibat. Itu banyak ya. Semula masalah. Karena apa? Contohnya, karena kalau menjual barang itu yang itu pembeli dan menjual sudah sepakat, ya kalau itu kelihatannya mahal, nggak jadi masalah. Contoh, saya umpamanya ya, saya bawa kendi dari kampung harganya berapa Pak? 50.000. Saat jual di sini, aku berlagi Pak 1 juta boleh kan? Boleh, boleh. Asal Pak yang beli yang mau. Karena Pak dia tidak melihat barang kok sangat menarik. Jadi beda di antara ini tapi yang beli mau yang jual imam mengharap tertentu barang yang berikutnya dan yang beli jual Wallahi hijris safili wal khis wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya rabbana ya alim ta'ala Allahumma alimna ma lam ta'lamna ma la ta'lamna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la tasjab wa min syarri ghayril arba bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma jalla auladana talamidana wa anti baitina wa man hamdana fi antin jannah min ahli wa al-iman wa li-taqwa wa li-ibadah wa al-Qur'an wa li-rizqi wa li-tu'at wa lil-khair wa la tajalna wa iyyahu min al-sharri wa al-khair innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.